Laporan apa Bang? Laporan apa ke Polres? Bisa dijelasin Bang? Ya, Agenda hari ini kami menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan seksual atau pemerkosaan. Alhamdulillah hari ini kami tadi dipertemukan oleh penyidik dan kita langsung ketemu Pak Kanit. Nah, ada pun yang disampaikan oleh Pak Kanit tadi sangat berita yang sangat menggembirakan ya untuk kita ya. Artinya mudah-mudahan di dalam minggu ini akan ada gelar perkara. Nah, terhadap klien kami Mbak Vina ini, memang ini perkara kita laporkan di bulan Januari di tahun 2024. Nah, tentu kami berharap selaku pengacara klien kami untuk Pak Kanit sendiri bisa untuk menepati apa yang dia sampaikan tadi terhadap kami dan Mbak Nisa. Nah, tentu dengan hadirnya kami di Polres Tangerang Selatan ini adalah hal yang tadi kami sampaikan juga kepada Pak Kanit. Tolong klien kami ini diprioritaskan karena ini adalah masalah tindakan kekerasan seksual. Ini adalah perkara kami anggap adalah perkara sensitif. Nah, tentu tadi Pak Kanit menyambut dengan baik apa yang kami sampaikan tadi. Nah, adapun untuk tindak lanjut seterusnya, tadi Mbak Nisa disampaikan juga ke Mbak Nisa agar Mbak Nisa bisa berkomunikasi dengan Pak Kanit untuk mengetahui sampai mana perkara ini yang ditangani oleh pihak Polres Tangerang Selatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan mungkin Bang, Mbak Lisa? Nggak ada sih, jadi hari ini kita kehadiran kemari adalah untuk follow up perkara, di mana perkara ini sudah kita lewatin panjang sekali ya, dari Januari, kemudian kita ke Komnas Perempuan, kemudian kita ke LPSK. Alhamdulillah semua ini sudah ada ujungnya, ada akhirnya, dan sudah ada titik terang. Kita senang banget, tinggal gelar perkara saja untuk penetapan tersangkanya. Oke. Disangkakannya Semua saksi semua sudah diperiksa, ahli semuanya sudah lengkap. Termasuk terlapor juga? Sudah terlapor, kata penyidik menyampaikan, tadi Pak Kanit juga menyampaikan kooperatif. Jadi sesuai panggilan dia selalu datang. Dikenakan pasal berapa? Dikenakan pasal berapa? Ya, ini Undang-Undang Tindakan Kekerasan nomor 12 di tahun 2002 pasal 6 atau KUHP 285. Ya kan, itu ancamannya 4 tahun minimal, maksimal 12 tahun. Jadi ini bukan perkara ecek-ecek ya. Ini bukan perkara main-main ya. Jadi apalagi ini seorang Vina ini, kita melihat dengan kondisi saat ini apa yang dialami oleh klien kami ini, tingkat ketraumaan itu sangat tinggi terhadap beliau. Ya kan, sampai hari ini. Makanya kami mendatangi Polres Tangsel. Kami bersyukur tadi diterima dengan baik oleh Pak Kanit. Nah, memang inilah tugasnya penyidik, melayani setiap ada laporan oleh masyarakat. Nah, dengan demikian kami tinggal menunggu gelar perkara ini untuk ditetapkan terlapor menjadi tersangka. Dan kami juga meminta kalau sudah ditetapkan nanti terbukti memenuhi unsur, kami minta terlapor harus ditahan. Ini kewajiban penyidik untuk melakukan upaya hukum. Maka dari itu kami minta klien kami, ya, kita melihat dari kemarin saya melihat sosok Vina ini fisikisnya itu terganggu sampai saat ini. Dan Mental, ibu juga, tapi yang paling penting adalah rasa malu itu yang tidak bisa disimpan oleh klien kami ini. Coba ini terjadi pada saudara-saudara kita yang lain, apa yang kita rasakan? Tentu perasaan malu tidak hanya fisikis, ya kan, pemikiran, ya kan. Nah, bagaimana nanti masa depannya dia? Itu juga menjadi pertimbangan oleh penyidik dan mudah-mudahan ini tidak terjadi Vina-Vina yang lain. Oke. Untuk itu kami pertegaskan, jika sudah memenuhi unsur, tersangkakan, tahan. Itu keinginan klien kami. Pak, dari Vina seperti apa mungkin? Vina seperti apa? Tadi Artinya ada akhirnya ini ada proses hukum berjalan dengan ada kabar baik buat kamu.
membantu juga sama kandidat. Semoga ditangkap pelaku. Soalnya aku belum mendapatkan keadilan dari orang tua aku ikut hancur, aku juga ikut hancur. Jadi hancurnya aku. Trauma apa? Orang tua aku, apalagi aku trauma banget. Sakit. Rasa sakit tuh masih ada sampai hari ini. Vina udah tenang ya, sebentar lagi keadilan sudah ada di depan mata untuk Vina ya. Dan menjadi pelakunya biar cepat ditangkap, jangan sembunyi di balik selimut. Hadapi tanggung jawab. Terima kasih sama Kak Incem, sama kalian buat di sini udah mau bantu aku karena aku ketemu keadilan. Kamu sudah bisa bahagia karena sudah akan selesai. Tinggal selangkah lagi ya. Laki-laki yang menerima aku. Itu yang menjadi, Itu yang berat sekali memang. ya disitulah yang menjadi pertimbangan kami, karena dia memikirkan masa depannya, ya kan? Bagaimana nasib masa depannya? Itu yang sekarang menjadi persoalan kami. Tidak hanya persoalan hukum, apakah setelah ini persoalan hukum selesai? Apakah selesai untuk saudari Vina? Tidak. Ini menjadi persoalan. Misalkan ini diproses sampai ke pengadilan, ya kan? Si terlapor dihukum, ya kan? Ini juga dia masih merasakan apa yang dialami, kejiwaannya itu, ya kan? Ketraumaannya itu. Ini menjadi satu persoalan baru. Nah, disinilah kami hanya bisa apa selaku lawyer, menguatkan hatinya. Ini adalah cobaan. Nah, ini yang menjadi problem kami yang kedua nantinya. Jika perkara ini terus dilanjutkan ke pengadilan, perkara kami kedua apakah selesai? Belum selesai perkara ini. Karena psikis dia ini yang harus kami obati, dan kami juga harus memberi semangat terhadap Vina bahwa ini adalah cobaan dari Allah. Nah, itu jadi persoalan tadi. Saya ulangi lagi. Satu terakhir adalah perasaan malu yang tidak bisa dibendung oleh Vina dan keluarganya. Demikian. Dan yang paling penting adalah recovery-nya ini tidak bisa cepat. Tidak bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan bisa memakan waktu tahunan. Balisnya apa sih Nanti. selama ini, selama tahun 2000 ini sampai sekarang 3 tahun, apa yang dilakukan dari pihak Balisnya sendiri? Kita dari awal sebelum ada LP ini, kita sudah bermediasi dengan pihak keluarga, tapi memang itikat baik dari sana tidak ada sampai dengan hari ini. Jadi makanya kasus ini terus berjalan, sehingga kami sudah berkomitmen untuk menutup pintu damai untuk mereka, karena kita sudah cukup kasih waktu yang sangat lama. Kejadiannya tahun berapa? Tahun 2023. Kejadiannya itu tahun 2023. Nah, jadi pelaporannya itu di bulan Januari. Dari 2024. Sebenarnya awalnya untuk perdamaian itu terbuka Sangat untuk perdamaian, tetapi etika baik dari pihak terlapor ini tidak ada terhadap klien kami. Akhirnya apa? Kami melakukan upaya hukum melaporkan terlapor tersebut, ya kan? Jadi upaya hukum ini untuk bisa menyeret terlapor ini ke pengadilan. Itulah yang beliau harapkan. Kalau sekarang sudah tidak ada, Sudah mohon maaf. tertutup untuk jalur damai perdamaian. Sudah ada kepastian nggak kira-kira kapan gelar perkara ini itu akan dilaksanakan? Iya, tadi kami sangat menghormati, tadi Pak Kanit menerima kami dengan baik, dengan santun, welcome, ya kan. Menurut Pak Kanit, jika Pak Kasat ada waktu minggu ini, insya Allah minggu ini akan dilakukan gelar perkara eksternal. Demikian. Kalau Kak Vina sendiri apa yang pengen disampaikan saat ini bertemu dengan tersangka? Saya cuma mau seperti ada di penjara itu aja. Katanya saya kambing hitamkan cuma hanya marwah. Mau yang ada yang pakai kayak gitu, itu nggak ada. Dan kalau emang saya menambing hitamkan tiap sana, nggak mungkin saya punya bukti sampai hari ini. Saya bawa ke sini, itu pasti saya tunggu sampai sekarang. Karena saya udah minta tanggung jawab, keadilan saya itu nggak ada. Nggak ada, mungkin nggak ada etikat baik dari pihak mana. Saya diperlakukan tidak baik oleh ibunya Marwa, neneknya Marwa. Diperlakukan tidak baik itu seperti apa sih, kalau boleh tahu? Aku sempat ngechat, katanya cucunya itu baik-baik, apakah ada yang tahu saya dan berdua.
Nggak ada yang tahu kan. Tapi tipe mantannya kakak ini seperti apa sih sampai kejadian itu terjadi? Apakah nanti dengan paksaan atau kayak gimana? Dengan paksaan itu ada catatannya sampai dia merayu-rayu aku, katanya bakal tanggung jawab, akan menikahi, awalnya menikahi, bilangnya akan menikahi, sekarang enggak.